Halo teman-teman, jadi pada video kali ini saya mau share sedikit mengenai emas ya teman-teman ya. Jadi seperti yang kita lihat ya, beberapa hari ini kan 2 hari yang lalu itu harga emas naik tinggi ya teman-teman ya. Sebenarnya hari ini tinggi juga ya, kemarin sempat turun dulu sedikit ya. Kemarin sempat turun, jadi kita patokan ke harga 10 gram aja ya. Jadi Jumat kemarin itu harga 10 gram itu 9150. Nah, hari Kamisnya itu harga 10 gram itu 9350, dan hari ini hari Sabtu harga 10 gram 9370, naik lagi ya teman-teman ya. Nah, ini perbandingan harga ini saat saya beli bulan Mei ya teman-teman ya. Jadi terakhir saya beli 10 gram itu 15 Mei. Saya beli di harga 8780, sekarang harganya 9370. Kalau dari segi harga, ini kan rupiahnya naik ya teman-teman ya. Sebenarnya banyak yang nanya nih, ini sebenarnya investasi untung apa enggak sih sebenarnya ya gitu ya. Ada yang menanyakan harga buyback juga. Buyback itu sebenarnya ikut harga terbaru atau harga lama gitu ya. Sebenarnya kalau harga buyback emas itu dia ngikut harga terbaru. Jadi dulu misalnya ini saya belinya 8780 ya. Sekarang untuk harga buyback sendiri yang ini nih, yang harga kami beli ini. Jadi kalau kita mau jual, kita akan dapat harga di 9180 ini, bukan 9370 ya. Harga 9370 ini harga kita beli ke toko emas. Nah, saat kita mau menjual emasnya, harga yang berlaku yang ini, harga buyback. Harga kami beli ini yang 9180. Jadi jangan bingung ya teman-teman ya. Jadi kalau kita beli harganya ini yang atas, kalau kita mau jual ke toko emas, kita pakainya yang harga bawah ini ya. Jadi kalau misalnya saya beli harganya 8780, berarti kalau saya mau jual 9180. Jadi selisih harga ini antara saya beli dulu dengan jual sekarang, itulah yang disebut keuntungannya. Sebenarnya bukan keuntungan teman-teman ya. Jadi sama aja sebenarnya. Kalau misalnya kita jual emasnya, ini kita jual nih emasnya, kita nggak akan bisa beli lagi ya. Kita nggak akan bisa beli lagi emas tersebut gitu ya. Jadi saran saya untuk yang mau beli emas, beli saat punya uang dan jual saat butuh uang. Atau kalau misalnya tujuannya sudah tercapai, bisa cek video saya sebelumnya di playlist teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa buka di di YouTube saya teman-teman ya. Jadi di playlist ya. Teman-teman tinggal ketik aja di Atira Ataya Vlog ini ya. Ini buat teman-teman yang baru ya. Teman-teman klik, terus di sini ada playlist teman-teman ya. Jadi teman-teman nih ada tutorial-tutorial ya, ada tutorial handphone, emas dan perak, ada unboxing ya. Teman-teman bisa cek di sini nih untuk emas, materi emas, teman-teman bisa cek di sini tutorial investasi emas. Di sini saya udah share semua materi tentang emas sih. Harusnya semua emas sudah saya share di sini. Jadi buat teman-teman pemula, ada baiknya untuk mengecek playlist ini karena sebagian materi emas sudah saya share di sini. Sekarang kan harga emas itu lagi naik tinggi ya. Teman-teman bisa cek di anekalogam.co.id ini ya teman-teman ya. Di sini kan ada grafiknya sebenarnya. Ini hanya grafik yang bisa membantu kita, oh ini harga lagi naik apa turun gitu ya. Sebenarnya banyak di website-website lain dan harganya kan lagi naik nih sekarang ya. 9370. Nah, buat teman-teman pemula ini saatnya beli apa enggak ya? Ya kan bingung ya teman-teman ya. Kalau saya pribadi, kalau saya punya uang saya beli, kalau nggak punya uang saya nggak beli gitu ya. Biasanya saya usahakan beli tiap bulan biasanya. Cuma kadang nggak tiap bulan juga karena kan harga semakin naik terus agak kerepotan juga. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit informasi buat teman-teman ya. Untuk mengecek harga sendiri, teman-teman bisa buka di goldprice.org nih ya. Yang Indonesia ya, yang ID. Di video saya sebelumnya saya juga udah nge-share ya gimana cara menghitung kenaikan harga emas ya. Cara menghitung harga emas dunia ya. Nah, di sini saya akan menunjukkan sedikit tentang grafik, teman-teman. Grafik di sini bisa membantu teman-teman dalam mengira-ngira ya. Sebenarnya orang yang biasa trading pasti ngerti lah ini grafik ini pasti ngerti. Ini buat membantu aja mengira-ngira, ini mau beli apa enggak, ini perlu beli apa enggak buat para pemula ya. Ini kebetulan saya rotate begini dia nggak mau tuh, nggak tahu nih ya. Jadi grafik ini bawaan dari ya yang lebih lengkap mungkin di TradingView ini ya. Ini TradingView lebih lengkap, cuma sepertinya sih lewat handphone agak susah ya. Saya biasa ngecek grafik ini di komputer nih teman-teman ya.
Jadi teman-teman bisa buka di goldprice.org. Habis itu di sini kan sebenarnya ada bisa cek ya kenaikan harga emas 1 hari, terus 30 hari ya. Cuma kan saya nggak akan ngecek grafik ini, tapi saya akan ngelihat grafik yang ada di sini nih. Kalau orang trading pasti ngerti nih cara baca grafik ini. Ya saya juga bukan orang trading, jadi saya juga nggak ngerti banyak ya. Saya akan ngasih sedikit yang saya tahu aja. Saya akan share yang sedikit yang saya tahu aja ke teman-teman ya. Oke, sebenarnya di sini agak susah kalau lihat lewat HP. Jadi saya akan pindah ke PC teman-teman ya. Yuk. Jadi kita udah pindah ke PC ya. Di sini kebetulan ini PC saya ya teman ya. Jadi teman-teman tinggal buka aja di goldprice.org ya teman-teman ya. Teman-teman akan muncul tampilan seperti ini ya. Teman-teman cari grafik nih teman. Di sini ada grafik yang seperti trading view ya. Trading view, teman-teman bisa melihat yang ada di sini nih. Ini ada indikatornya teman. Di sini indikator efek ini yang biasanya dipakai itu MACD ya. Klik aja lah ya. Urusan apa itu artinya teman-teman bisa cari sendiri ya teman-teman. Karena kalau saya jelasin di sini agak panjang ya. Terus yang kedua yang sering saya pakai itu RSI. Relative strength ini ya teman-teman. Sama satu lagi biasanya moving average. Cuma sepertinya sih nggak berguna di sini ya. Di sini nggak bisa dipakai apa namanya? Ini sih biasanya. Ini kalau satu lagi dia nggak bisa tuh error ya maksimum. Ya ini cuma buat mantau sedikit aja temen-temen ya. Ini kalau misalnya teman-teman zoom di sini. Ini kalau teman-teman lihat kan posisinya begini nih temen-temen ya. Nah, kalau teman-teman perkecil ininya, lihat tuh, harga emas tuh lagi naik tinggi teman-teman ya. Nih ya. Teman-teman lihat grafiknya nih. Lihat grafik ini nih. Kira-kira dia kan akan membentuk suatu gunung turun. Lihat tuh naiknya. Nih pas rendah kemarin, sekarang udah naik tinggi. Menurut teman-teman, dengan melihat grafik ini, dia bakalan naik apa? Enggak. Untuk jangka panjang, emas itu akan selalu naik ya. Emas jangka panjang tuh, teman-teman harus lihat yang kecilnya tuh, ya. Dia itu datar. Walaupun dia akan ada turunnya, tapi dia akan tetap naik terus teman-teman ya. Selama masih menggunakan uang kertas, emas itu akan selalu naik ya. Walaupun ada isu-isu lain yang bisa menyebabkan itu semua, ya selama masih menggunakan uang kertas ya, emas itu akan selalu naik. Itu hanya pendapat pribadi saya sih teman-teman. Nah, kita kembali ke grafik. Ini kalau teman-teman lihat di sini ya teman-teman. Ini kan dia akan membentuk bukit lagi, entah bukit entah gunung gitu ya. Ya pokoknya kalau dilihat dari grafik ini, ya kita secara orang awam aja ya. Karena saya juga bukan anak ekonomi, saya anak teknik ya, jadi nggak ngerti beginian. Saya belajar sendiri juga yang cari-cari nggak jelas gitu ya, entah apa artinya. Pokoknya dari yang saya lihat sini, dia akan membentuk gunung, setelah itu dia turun lagi, naik gunung, turun lagi gitu ya. Jadi dia akan membentuk gunung, turun. Ya kurang lebih konsepnya seperti itu. Ada juga kadang datar seperti ini ya. Kalau lagi stagnan gitu ya, maksudnya lagi nggak ada isu apa-apa gitu, dia akan seperti itu. Nah, tapi kurang lebih kalau melihat grafik ini teman-teman ya, dia akan naik ya untuk saat ini. Coba teman-teman lihat di grafik RSI ini ya, di tabel RSI ini saya nggak apa-apain lah ya, nggak pasang kode-kode, maksudnya kode-kode lainnya nggak saya tambahin, ini apa adanya, saya klik dari sana. Sebenarnya ada kode-kode tambahan lagi yang anak trading pasti ngerti. Cuma saya nggak share di sini, teman-teman cari aja sendiri di trading ya, cara membaca grafik gimana ya, banyak yang share juga. Nah, yang saya lihat di sini biasanya kalau misalnya dia sudah menyentuh di sebelah atas ini, teman-teman ya, dia pasti akan turun, teman-teman. Nah, ini kita tinggal nunggu aja, dia udah tinggi nih, dia udah di atas sini ya, dia akan saatnya turun tuh nanti. Cuma kapan turunnya kita nggak tahu, tapi menurut grafik tambahan ini dia akan masih naik nih teman-teman. Nah teman-teman, buat para pemula, pilihan ada di tangan teman-teman. Teman-teman mau beli emasnya sekarang, apa mau menunggu nanti gitu ya? Apakah saat dia turun? Tapi menurut saya emas itu akan selalu naik sih teman-teman ya. Sekarang kita balik lagi ke handphone ya teman-teman ya. Ya kurang lebih begitu cara singkatnya melihat grafik ya teman-teman. Untuk belajar lebih mendalam lagi teman-teman bisa cari di trading ya.
trading di YouTube sih banyak yang sharing-sharing cara membaca grafik gitu ya teman-teman. Saya nggak bisa jelasin di sini karena udah banyak orang yang lebih menguasai ilmunya daripada saya. Saya juga cuma mengambil secuil-cuil aja yang bisa membantu saya membeli emas apa enggak gitu ya teman-teman. Cuma yakinlah ya kalau bisa beli emas itu per bulan. Jadi nggak usah nunggu dia naik lah atau turun. Pas lagi naik kayak kebakaran jenggot gitu ya. Emas naik, yuk beli yuk, sana sini, beli sana sini, apalah gitu ya teman. Gak usah kebakaran jenggot, ya apa adanya aja. Saran saya sih kalau punya uang ya beli, gak punya uang ya jual. Kalau bisa sedapat mungkin beli per bulan gitu ya. Ya kurang lebih begitu aja sih saran saya buat para pemula ya. Untuk para expert sih kalian udah bisa memilih sendiri ya apa yang kalian mau gitu ya. Video ini saya khususkan buat para pemula sih, buat para pemula. Karena dulu saya pernah mengalami yang seperti ini, pemula ini gitu ya. Bingung mau ngapain, mau beli emas enggak, cetakan kayak gimana. Makanya ini saya bikin video ini khusus para pemula sih. Jadi buat para pemula jangan lupa cek video playlist ya. Video materi emas di playlist channel saya itu sebagian udah saya share semua. Itu semoga aja bisa membantu sedikit informasi buat teman-teman pemula ya yang baru masuk ke emas atau ya baru memulai investasi lah istilah kerennya. Sebenarnya bukan investasi juga ya. Kurang lebih sih begini aja video saya kali ini. Udah panjang banget ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk like jika suka, komen juga dan subscribe pastinya. Oke, terima kasih. Bye.